Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sabar selaku Kepala UPT SMP Negeri 3 Sukoharjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha UPT SMP Negeri 3 Sukoharjo. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa dapat berkumpul dalam acara pemaparan rencana tindak lanjut pada hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas ketersediaan Bapak Ibu untuk datang menyaksikan pemaparan dalam rencana tindak lanjut saya yang berjudul Rencana Pembelajaran Berbasis Project, yang dalam hal ini modelnya menggunakan project based learning, meningkatkan kebugaran melalui senam kreasi sebagai aktivitas dalam pembelajaran PJOK pada kelas 9 di UPT SMP Negeri 3 Sukoharjo. Latar belakang kebugaran fisik adalah salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan siswa, terutama di tingkat sekolah menengah pertama. Pada usia remaja, tubuh sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat, sehingga sangat penting untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat, termasuk melalui aktivitas fisik yang teratur. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kebugaran siswa adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang menyenangkan dan kreatif seperti senam kreasi. Senam kreasi adalah bentuk senam yang menggabungkan gerakan-gerakan tubuh yang dinamis, kreatif, dan penuh ekspresi. Dalam pelaksanaannya, senam kreasi memungkinkan siswa untuk berkreasi, menggali potensi diri, serta melatih keterampilan motorik kasar dengan cara yang lebih menarik. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk kebugaran fisik, tetapi juga meningkatkan aspek sosial dan emosional siswa, seperti kerjasama tim, kemudian kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri. Nah, dari latar belakang tadi Bapak Ibu, kenapa saya mengambil senam kreasi? Yang paling utama adalah siswa di sini dibagi beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari siswa putri dan siswa putra, yang dalam hal ini sudah kami pelajari adanya kesetaraan gender. Yang artinya siswa putri, siswa putra tidak ada perbedaan untuk melakukan kegiatan olahraga baik sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Mereka sama memiliki hak yang sama. Terutama dalam senam kreasi ini, bukan hanya kebugaran fisik yang mereka dapatkan, melainkan kepercayaan diri, meningkatkan kreativitas peserta didik, dan mengeksplor apa sih yang mereka inginkan dalam menciptakan suatu karya. Nah, selanjutnya ada tujuan program. Yang pertama adalah meningkatkan kebugaran fisik siswa. Meningkatkan kebugaran fisik siswa ini bisa kita latih atau bisa kita tes melalui tes kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani Indonesia itu meliputi ada kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, dan juga akurasi atau ketepatan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri. Mengembangkan kreativitas dalam bentuk video senam kreasi. Nah, video senam kreasi ini Bapak Ibu, mereka ciptakan berdasarkan dengan ritme, menggunakan musik, ritme yang sudah saya ajarkan terlebih dahulu, kemudian mereka mengembangkan senam kreasi tersebut dalam sebuah video yang nantinya akan dimasukkan ke dalam YouTube. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerjasama dan keterampilan sosial. Tentu saja ada kemampuan kerjasama, karena di sini berkelompok, adanya kerjasama tim itu akan membuat suatu karya yang hasilnya nanti akan menjadi lebih baik. Kemudian membangun disiplin dan tanggung jawab. Tentu saja di sini siswa harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk video. Video itu mereka buat adalah hasil karya dari anak-anak kita semua. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang keenam, mendorong gaya hidup sehat.
Bukan hanya kebugaran, di sini apabila dilakukan secara terus-menerus, maka pola hidup anak-anak kita menjadi lebih baik. Next. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Tujuan meningkatkan kebugaran fisik siswa. Capaian yang diharapkan yang pertama, siswa dapat mengalami peningkatan kebugaran fisik dengan peningkatan stamina, kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan otot. Yang kedua, terjadinya peningkatan kebugaran tubuh siswa secara keseluruhan yang tercatat melalui pengukuran sebelum dan sesudah program. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada pemanasan. Pemanasan, setiap sesi dimulai dengan pemanasan untuk mencegah cedera dan mempersiapkan tubuh. Memang pemanasan ini selalu dilakukan sebelum melakukan kegiatan untuk persiapan otot. Ya. Kemudian yang kedua, latihan senam. Siswa mengikuti rutinitas senam kreasi yang menggabungkan gerakan aerobik, kekuatan, dan kelincahan. Yang ketiga, peregangan dan pendinginan. Setelah latihan, siswa melakukan peregangan untuk mengurangi ketegangan otot. Jadi memang setelah kita melakukan kegiatan memang harus ada yang namanya cooling down atau pendinginan untuk mencegah atau mengurangi ketegangan otot. Selanjutnya ada evaluasi kebugaran. Pengukuran kebugaran fisik siswa seperti tes daya tahan, fleksibilitas, atau kekuatan sebelum dan setelah program. Nah, hasil yang diharapkan yang pertama, peningkatan kebugaran fisik siswa yang dapat diukur melalui tes kebugaran jasmani. Yang kedua, siswa lebih aktif dan lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Next. Nah, di sini ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Tentunya di sekolah kita sudah ada yang namanya komunitas belajar. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sabar yang sudah memfasilitasi kegiatan di sekolah ini sehingga menjadi wadah untuk Bapak Ibu guru untuk mendapatkan ilmu atau informasi terbaru. Yang pertama di sini ada program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui senam kreasi. Jadi memang dalam hal ini program saya termasuk dalam program kokurikuler. Yang kedua, murid yang terlibat adalah murid kelas 9. Yang ketiga, di sini ada Kepala UPT SMP Negeri 3 Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Sabar. Yang keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah, fasilitator komunitas PJOK yaitu guru PJOK dan wali kelas. Yang kelima, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator serta membantu dalam mendokumentasikan hasil kegiatan. Yang keenam, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 minggu. Masing-masing kelas terlibat dalam kepanitiaan, peserta dan pihak yang lain berasal dari murid. Jadi kita memberdayakan murid dari kepanitiaan, kemudian pelaksanaan semuanya murid yang melaksanakan. Next. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, saya di sini mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Sabar bahwasannya yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid kelas 9 baik laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pembuatan senam kreasi. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas dan bisa digunakan untuk melakukan senam kreasi bersama dalam Jumat Sehat. Di sini juga saya bersyukur mendapatkan sekolah di sini masih mempunyai lapangan yang luas sehingga kita bisa melakukan kegiatan olahraga yang lebih baik. Kemudian yang keempat, sekolah memiliki sound system yang baik, memiliki jaringan internet juga baik. Kemudian yang kelima, sekolah memiliki peralatan yang mendukung, di antaranya speaker, laptop, dan proyektor, dan juga alat olahraga yang lengkap yang dapat digunakan dalam aktivitas senam kreasi. Nah, di sini ada rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Kemudian yang kedua, apa yang sudah baik dan harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim berupa kuesioner ataupun wawancara. Yang keempat, mendokumentasikan proses kegiatan murid berupa video dan foto. Next. Nah, kemungkinan tantangan.
Di sini ada tantangan yang saya rasa dalam perjalanan program ini ada kendala. Yang pertama dari cuaca. Nah, apabila hujan atau panas terik, di sini saya memberikan solusi kegiatan dapat dilaksanakan di kelas atau mengganti hari yang lain yang tidak berbentrokan dengan kelas lain. Yang kedua, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam membuat gerakan yang sesuai dengan ketukan musik. Maka solusi yang saya berikan adalah memberikan pendekatan dan pengetahuan mengenai menghitung ritme musik. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik pada peserta didik. Terima kasih. Nah, sekian Bapak Ibu pemaparan dari saya, dan saya mengharapkan Bapak Ibu memberikan saran dan masukan ataupun boleh dalam bentuk pertanyaan, dipersilakan. Iya Pak. Terima kasih Bu Erita. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erita yang telah memaparkan programnya tentang rencana pembelajaran yang berkaitan dengan kebugaran fisik. Ya. Pada program tersebut, saya selaku kepala sekolah selalu mengizinkan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah atau oleh pemerintah, dan dengan tujuan nanti program ini adalah mengembangkan kompetensi dari Ibu Erita selaku guru PJOK yang nantinya bisa menyebarkan materi-materi ini kepada guru yang lain, khususnya guru PJOK. Iya. Karena kompetensi kawan yang memastikan bahwa hasil-hasil pembelajaran yang diperoleh dari PKG PJOK ini bisa dibagikan kepada guru-guru PJOK lain. Dan kita yang bukan guru PJOK pun bisa meniru hal-hal yang baik yang disampaikan oleh Ibu Erita tadi. Ya. Kemudian program yang dicanangkan oleh Bu Erita tentang kebugaran itu sangat cocok sekali. Bahkan kami sangat mendukung karena itu berkaitan dengan sekolah kita juga di SS, termasuk sehat fisik. Ya. Dan itu juga sekolah kita waktu itu juga sudah melaksanakan tes kebugaran yang dilaksanakan juga oleh Bu Erita sendiri. Artinya itu sangat tepat mengambil tema tersebut, pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, hasil-hasil tersebut nanti tolong bisa ditingkatkan, dikembangkan, ditularkan kepada guru PJOK yang lain, sehingga terakhir tujuan pembelajaran ini adalah siswa itu pembelajaran yang menyenangkan. Iya Pak. Siap. Dan kemudian semua siswa itu berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani, sehingga anak tersebut menjadi sehat bugar sesuai dengan tujuan tadi. Nanti begitu dievaluasi, dites kebugaran, itu hasilnya akan baik dan bisa terukur. Ya. Terima kasih. Itu Ibu Erita kembangkan terus potensi ini, kompetensi ini, mudah-mudahan bisa terwujud sesuai dengan tujuan dan harapan kita semua, ya. Khususnya untuk SMP dan kita. Ya. Terima kasih, itu saja yang masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sabar yang telah memberikan masukan serta memberikan izin atas terlaksananya program yang telah saya rencanakan. Selanjutnya boleh Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya silakan. Bu Elmi, ya. Bu Elmi. Baik, ya terima kasih Bu Elmi atas pertanyaannya. Apa saja sih yang menjadi keuntungan atau program selain kebugaran jasmani dalam program yang saya buat, yaitu senam kreasi. Bukan hanya kebugaran fisik, tetapi juga meningkatkan kreativitas peserta didik. Dan juga anak peserta didik juga dapat mengeksplor apa sih keinginan yang mereka buat dengan cara
mereka membuat kreasi dan memilih sendiri lagu yang mereka inginkan, seperti itu. Cukup Ibu. Untuk selanjutnya, ya Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparannya, tadi sudah sangat rinci dan juga sangat jelas. Mudah-mudahan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Amin. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yakni apakah program senam kreasi ini bisa diimplementasikan untuk jangka panjang? Begitu. Jadi apakah bisa berlanjut untuk Ke depannya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Winda atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, di sini memang program yang saya buat yang pertama dikhususkan untuk kelas 9. Tapi pada dasarnya program ini bisa berkelanjutan dan bisa juga dipraktikkan untuk di kelas 7, 8 dan terutama untuk sekolah kita untuk di Jumat Sehat. Di situ kita ada senam bersama. Dan di sini anak-anak kita bisa melihat hasil karya anak yang mereka buat dalam bentuk proyek senam kreasi itu mereka tampilkan. Dan itu bergantian secara berturut-turut di setiap Jumat Sehat. Mungkin di Jumat pertama di kelas 9A dan selanjutnya itu. Jadi kita bisa melihat benar-benar produk asli kreasi anak-anak kita yang kita tampilkan dan kita praktekkan untuk senam sehat atau senam kreasi. Baik, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apabila sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya selaku memaparkan rencana tindak lanjut mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan dan dalam pemaparan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.